sebagai seorang perempuan biasa yang tentunya minim pengetahuan di antara perbedaan penafsiran daripada ulama, tentu kita membutuhkan landasan daripada yang atau acuannya kita yang mana sebenarnya yang hendak kita pakai dalam memaknai ini jilbab dan menutup aurat. Jangan sampai kita memahami agama ya secara setengah-setengah begitu. Makanya butuh sandaran kita sebagai perempuan yang mana di antara perbedaan pendapat ulama yang mana yang seharusnya kita jadikan sandaran. Kemudian realita zaman sekarang terkadang kita sebagai sesama perempuan ataupun bahkan antara perempuan dan laki-laki saling perbedaan pendapat terkait dengan hijab, ada ukuran-ukuran tertentu misalnya terkait dengan hijab yang ukuran seperti ini dikatakan syar'i dan lain sebagainya. Ini yang membuat padahal jilbab sebagian dari kata jilbab itu sudah menunjukkan bahwa syar'i, entah di luar itu ukuran yang menutupi dada seperti apa, karena sebenarnya syar'i bukan kita jadikan sebagai ukuran tapi sebuah hukum atau bukan standarisasi yang dibuat oleh perempuan atau manusia, tapi bagaimana kemudian makna syar'i itu terkait dengan jilbab itu sebagai hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita salah persepsi terkait dengan syar'i itu ukuran 100 jilbab 100 sekian dan dan sebagainya. Oke. Kira-kira udah ditangkap ya. Pak moderator, semoga bisa dipahami. Terima kasih Mbak Maya. Mbak Maya dari Makassar apa dari mana Mbak Maya? Iya, sekian saya kembali. Terima kasih Mbak Maya. Ya. Ini ada juga dari Mbak Nuril Komaria. Silakan Mbak Nuril. Assalamualaikum Buya, makasih waktunya. Buya izin bertanya, di masyarakat sekarang itu banyak seperti anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun, masih balita bahkan itu sudah diajari pakai kerudung seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah upaya untuk mengajarkan memakai jilbab atau kerudung sejak usia dini itu merupakan langkah yang perlu dilakukan atau bahkan dianjurkan, atau lebih baik jika anak tersebut nantinya itu memiliki kesadaran untuk menutup auratnya sendiri ketika usianya sudah memasuki akil balik semisal. Itu pertanyaan dari saya, Bu ya. Terima kasih, Buya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Nuril. Ya, itu Buya. Dua pertanyaan dari Mbak Maya dan Mbak Nuril Komaria. Mbak Maya sih soal landasan dan mana yang dipakai soal jilbab, landasan agamanya. Lalu Mbak Nuril, apakah upaya mengajarkan anak memakai jilbab itu adalah dianjurkan atau tidak? Oke, baik Buya. Ini dua pertanyaan dulu. Ya, silakan. Penting sekali untuk kita bisa memahami apakah syar'i itu tadi dianggap sebagai hukum Allah. Ya. Perbedaan-perbedaan itu tadi mengacu kepada teks Al-Quran dan hadis. Apakah yang disimpulkan oleh para ulama itu hukum Allah? Biasanya kan begitu. Diambil dari Al-Quran dan hadis. Oke? Sekarang hukum Allah yang mana? Begitu banyaknya. Bingung lagi dah. Kata orang ini menurut Al-Quran begitu. Kata orang ini menurut Al-Qurannya begitu. Hadisnya begitu. Kata ini begitu semua. Jadi yang syar'i itu yang mana? So, ini memang saya paham sekali sekarang dimunculkan syar'i itu, tetapi nyatanya adalah berbeda-beda. Apakah nanti akan muncul bahwa inilah yang syar'i,
yang lainnya tidak. Lalu saya berkata, dari mana Anda mengatakan ini syar'i? Al-Quran, hadis. Apa maknanya? Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu rupa sesungguhnya kita tidak mengetahui secara pasti Allah menunjukkan apa hukumnya, tetapi Allah hanya memberi petunjuk saja. Dan yang begini, bagaimana memaknai secara konkret itu lalu berbeda-beda. Ya, gitu. Tadi saya sudah menyebutkan. Saya sebetulnya sih menggoda begitu ya, menggoda begini dulu. Saya menulis di Facebook itu. Mana yang lebih menarik ya antara rambut dengan wajah ya? Mana yang lebih menarik wajah dengan rambut? Katanya yang boleh dibuka adalah wajah dan dua telapak tangan. Rambutnya tidak boleh. Sebetulnya yang menarik mana sih? Rambut atau wajah? Iya, betul. Kenapa? Kenapa tidak ditutup semuanya aja? Dan mayoritas ulama itu wajah boleh dibuka, tangan boleh dibuka seperti itu. Saya paham kalau kita membaca teks yang dijadikan sumber hadis mengenai batasan itu juga ada. Tetapi bagaimana nilai sebuah hadis itu sendiri diperdebatkan. Misalnya, ada hadis yang selalu akan dijadikan sebagai dasar bahwa Asma, jika kamu sudah usia balik, maka hendaklah jangan dipertidak balaghatil ya Asma, itu misalnya. Saya hanya ingin menguraikan saja dari sebetulnya tadi. Innal mar'ata idza balaghat sinnal mahidhi lam yaslah ayyura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Nah, ini yang populer tuh ini. Asma, apabila seorang perempuan telah haid gitu, maka tidak patut baginya untuk memperlihatkan kecuali ini dan ini. Nabi memberi isyarat kepada wajah dan dua telapak tangan. Itu bagaimana nilai hadisnya? Ini diperdebatkan. Anda boleh bisa. Bahkan hadis yang lain menyebutkan sumbernya dari Aisyah yang dijadikan dasar juga oleh para ulama yang lain, bahwa Rasulullah mengatakan idza arakatil mar'atu lam yahilla an tudhhira illa wajha wa illa ma duna dzalika. Begitu. Jadi apabila perempuan telah dewasa gitu, balik, maka tidak halal baginya untuk memperlihatkan kecuali wajahnya dan selain wajahnya. Lalu Nabi memegang zirahnya. Jadi kecuali wajah dan begitu. Oh, begitu ya. Jadi ada lagi dari Aisyah juga. Syar'i enggak nih? Dari Aisyah nih. Dari Nabi. Aisyah menginformasikan kata Nabi. Syar'i enggak. Misalnya, beliau mengatakan apabila bagi perempuan yang beriman pada Allah dan Nabi akhir, apabila telah dewasa maka tidak boleh, tidak halal, la yahillu tudhiru ila wajha wa yadayha illa hahuna, kecuali wajah dan sampai sini. Nabi mengatakan wa qabada ala nisfiz zira'i. Ada kata ila ala nisfiz zira', separuh lengan. Tuh, jadi di dalam memberikan batasan, para ulama juga mengambil dari hadis. Al-Qur'annya tidak jelas, hanya tadi zina tadi, itu saja. Ila madhahara tadi. Lalu diberikan batasan seperti tadi, tetapi juga berbeda-beda hadis yang diterima. Pertanyaan tadi ya, ini di mana-mana. Jadi semua hukum Allah, pandangan-pandangan. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama yang berbeda-beda itu semuanya mengacu kepada mengambil sumber
yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka menafsirkan secara berbeda-beda. Satu huruf bisa berbeda, satu kata bisa berbeda. Ya ini panjang ya, menjelaskan ini akan panjang sekali. Ya contohnya juga banyak sekali. Kalau kita belajar ya belajar dalam al-fiqh ala madzhabil arba'ah, al-fiqh al-islami wa adillatuhu dan sebagainya kan. Jadi jadi milihnya yang mana ini? Tetapi lagi-lagi saya hanya mengatakan kita boleh memilih pandangan yang berbeda-beda itu karena kita tidak mengerti sendiri. Ya toh? Tetapi kita harus menghargai pilihan orang lain juga. Gitu. Jangan sampai kita mengatakan inilah pilihan kita yang sepenuhnya benar dan pilihan selain ini adalah sesat, menyimpang dan bukan syar'i, misalnya begitu. Gitu? Karena para ulama juga ada pandangan, ada sumbernya sendiri-sendiri. Gitu ya. Sekarang ya boleh saja. Saya bukan melarang, silakan pakai jilbab, mau sampai hina juga, cadar juga silakan, ya apa-apa. Tetapi juga silakan kalau mau Anda rambutnya kelihatan kelihatan gitu. Karena itu ya, yang penting adalah Anda jangan menuduh orang yang tidak pakai jilbab adalah sesat, adalah melanggar hukum Allah, adalah apalagi kafir. Itu yang harus dihindari oleh kita. Tapi kita memilih inilah yang baik menurut saya. Mungkin orang lain memilih yang lain. Menurut mereka adalah baik. Bagi kepentingan mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Jadi intinya begitu. Karena itu seharusnya juga terhadap anak-anak. Kita jangan memaksakan. Yang tidak boleh adalah memaksakan. Tapi memberi contoh, oke. Memaksakan sehingga menghukum misalnya. Itu yang menurut saya ya tidak patut. Reporter aja gimana? Ya itu tadi yang terakhir itu. Iya yang terakhir itu maksud saya dari Nuril Komaria itu anak-anak gitu. Mungkin kan kesadaran begitu. Ya di mana-mana juga kalau kita sih sebaiknya ya diberi contoh saja. Silakan kalau pengennya begitu ya hidungnya pakai begitu, apanya begitu, gitu boleh saja. Tetapi kemudian kalau tidak begitu kamu salah, kalau begitu dikebugin, misalnya itu yang harus dihindari anak gitu. Jadi cara mendidik anak adalah memberi contoh yang baik, tidak memarahinya. Sekarang sudah tidak musim, itu yang baik. Ya. Begitu deh. Dua itu ya, landasannya begitu. Ya, terima kasih Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi di room chat Bu ya. Dari Indah Miss Ranti. Salam Bu ya, izin bertanya apakah pernyataan mengambil acuan aurat adalah hal yang malu untuk kita tampakkan. Sedangkan setiap orang memiliki standar masing-masing tentang kata malu itu sendiri. Nah, mohon tanggapannya Bu Yang. Iya, betul. Sejak awal, ya kalau saya menjelaskan kembali detailnya, apa sih aurat itu gitu ya? Apa maknanya? Saya bilang aurat itu celah, peluang, kekurangan, atau bagian tubuh yang tidak pantas diperlihatkan. Menurut siapa lagi kan? Begitu. Pantas itu. Celah. Sesuatu yang tercela atau memalukan untuk dilihat orang lain. Sesuatu yang tabu. Banyak sekali lah. Anda baca saja di situ. Dalam Al-Quran, kata aurat ini disebut sampai 4 kali. 2 kali dalam bentuk tunggal, mufrad, 2 kali dalam bentuk jamak plural. Jadi kalau ada peluang, itu aurat.
yang bisa nanti diserbu, diserang, gitu. Jadi itulah makna dari aurat. Tadi kalau dipasang ya bagian tubuh yang kalau diperlihatkan malu ya bagus. Tapi lagi-lagi tadi bagus sekali berkembang pikirannya. Malu menurut siapa? Bagaimana ukuran malu? Di mana-mana pakai rok malu nggak? Kelihatan petisnya itu malu tidak? Bagaimana? Ya termasuk individu. Makna itu betul, karena itu pemaknaannya adalah sangat terkait dengan konteks sosial, kebudayaan, tradisi, kebiasaan. Kayak gitu. Jangan dikira bahwa orang-orang di luar negeri, orang kafir tidak pakai pakaian. Pakai semuanya. Rapi-rapi, bagus. Gitu. Kita juga kalau berarti ya itu di Cina pakai begitu, di Korea begitu, di Amerika, di Australia, di Eropa ya pakai pakaian baik-baik aja, lihat-lihat. Karena itu etika. Ya begitu. Telanjang. Ya Anda di kolam renang, loh bagaimana? Renang di laut gimana? Gimana juga itu persoalannya. Ya. Nah berat lah kalau sampai ke sana-sana nanti berat sekali cara berpikir kita. Oke Buya, ini ada 3 penanya dan 1 penanggap ini Buya. Ini ya, boleh. Jadi sesi terakhir aja ya Buya, karena kita sudah melewati waktu. Oke. Saya akan menyebutkan saja semuanya sebentar. Ini dari Mbak Isna Tiffany, salam takdim Buya, Ajeng Tanglet, apakah foto yang diupload atau gambar aurat yang tersebar meskipun tidak melihat secara langsung gambar foto dan kawan-kawan masih terhitung aurat Buya? Nah, terus lalu Ibu kami, Assalamualaikum, bukankah anak yang itu memberi kebiasaan sehingga kita mendandani anak dengan menutup aurat sehingga ketika balik sudah melaksanakan, sudah terbiasa artinya ya. Salam Buya, ada ketakutan sebagai orang tua yang katanya ikut berdosa jika anaknya tidak memakai jilbab, sampai ada pandangan bahwa anak perempuan yang tidak berjilbab akan menjadikan ayahnya masuk neraka. Lalu dari Siti Maslahah izin bertanya Buya, jadi sebetulnya bagaimana agama kita, Al-Quran dan hadis membagi ruang-ruang perihal batasan aurat, misal aurat sholat dan aurat apalagi kata Mbak Siti Maslahah ya. Lalu Mbak Nurjana, ini mungkin akan menjadikan ketakutan bagi anak perempuan sehingga terpaksa demi perintah orang tuanya. Nah itu tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom dan sekaligus kan menjadi akhir sesi ini Buya. Silakan Bu. Ya, sekali lagi pertama aja. Sebetulnya ketika kita melihat tubuh dan ketika melihat foto itu bagaimana sih? Kitanya ini. Mengapa, lagi-lagi jangan berpikir nih, mengapa tubuh tidak boleh dilihat? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita dilarang melihat tubuh bagian-bagian itu? Biasanya kan nanti akan menjadi dorongan bagi dia, matanya, hatinya untuk melakukan sesuatu. Kan gitu. Jadi antisipasi. Kalau foto bagaimana? Foto bagaimana? Apa tidak sama? Itu film bagaimana? Gitu-gitu ya. Tapi itu begitu dulu. Jadi saya kira batasan-batasan yang kita ikuti yang terbaik menurut kita apa? Itu tadi itu aja menurut saya. Apa yang paling baik menurut kita di sini? Saya kira pandangan mayoritas ulama tadi bagus, itu. Tapi bukan berarti lagi-lagi harus menjadi pikiran kita. Jangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan pendapat mayoritas itu aja.
Itu aja. Kita milih itu terbaik sekarang. Tapi kalau tidak, ya. Itu ya. Satu. Jadi, nah, upaya mengantisipasi boleh juga. Bagus juga. Jangan sampai terjadi tidak terkendali. Karena itu ini kan sudah disampaikan. Tetapi lagi-lagi ini adalah moral. Lagi-lagi moral. Apa bisa? Apa bisa? Nah, itu paling-paling ya cara kita, misalnya orang tua jangan memberikan HP, gitu ya. HP karena di situ ada film-film atau ya dan sebagainya. Cara menghindarkan diri dari perbuatan itu saya kira saya setuju sekali. Jangan sampai nantinya begitu. Itu adalah cara orang tua mengendalikan mengantisipasi kemungkinan orang. Tapi lagi-lagi yang perlu ditekankan ini menurut saya sih yang perlu ditekankan bukan itu loh. Tapi memberikan pengertian bahwa itu adalah akan menimbulkan masalah bagi kamu sendiri. Gitu loh. Jadi pendidikan kita kepada anak-anak perempuan kita, saya dulu pernah mengusulkan harus diadakan pendidikan seks. Setuju nggak itu? Pendidikan seks. Tetapi ketika disebut pendidikan seks, maka yang ada dalam pikiran kita begitu. Yang ngeres-ngeres itu loh. Bukan begitu. Jadi penting sekali pendidikan seks itu. Nanti kalau begitu akan akibatnya begini, akan akibatnya begini. Yang akan merugikan diri kamu sendiri. Itulah pendidikan yang baik. Nah, ini kita kehilangan cara. Sekarang kita orang tua juga kehilangan cara bagaimana mendidik anak yang baik. Hanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melarang, memukuli, menghukum dan sebagainya. Oke? Itu. Kemudian saya tahu juga neraka. Dari mana? Dari mana? Anda mengatakan begitu dari mana? Kata siapa? Hanya gitu-gitu aja. Ya tapi ya cobalah nanti kalau bisa sih kita mengaji kitab Uqul Julujen. Saya bilang di situ memang banyak sekali kata-kata itu. Banyak. Saya juga tahu. Bahaya sekali bagi perempuan itu aja nggak boleh dikutuk oleh malaikat, oleh makhluk di langit dan di bumi dan di lautan. Begitu banyak sekali yang tidak cemberut wajahnya suami saja. Nanti dikutuk oleh malaikat lagi. Banyak sekali deh. Tetapi masa Islam begitu ya? Gitu-gitu aja kok. Masya Allah. Kutukannya lebih besar. Begitu aja masuk neraka. Ya masuk neraka ya amal baik atau amal buruk. Tindakan. Tindakan itulah menyakiti hati orang. Gitu kan. Merampas hak orang. Itu yang merugikan orang lain. Itu yang akan membuat orang masuk neraka. Itu ya. Nah, ya lagi-lagi Dul ngaji terus Dul. Ya, punya. Terus supaya paham betul ini. Oke. Terima kasih ya atas pencerahannya lagi-lagi soal jilbab dan alat itu. Semua orang pasti bingung dan harus bagaimana karena sekeliling kita memandang nggak pakai jilbab ahli neraka, nggak pakai jilbab kafir, nggak pakai jilbab sesat. Nah, tetapi ini saya membacakan quote tadi dia sebutkan, kita boleh mengambil pandangan yang menurutnya baik dan kita juga harus menghormati pandangan orang lain yang menurut dia baik. Nah, itu yang penting. Wah, pinter sudah. Oke, Buya. Terima kasih Buya sudah menemani kita bersama di ngaji bersama Buya Hussein. Ini ada tadi 84 peserta, sekarang 369. Ini luar biasa diskusinya dan teman-teman juga sudah interaksinya luar biasa, tidak lagi canggung. Harapan saya juga begitu. Jadi kita sedang belajar bersama-sama dengan
Buya Husein. Nah, baik, sampai jumpa di minggu depan insya Allah, dan ini tayangan ngaji ini kita akan diupload ulang di YouTube Mubadalah. Nah, silakan teman-teman untuk mereview, untuk mengevaluasi di media sosial masing-masing, baik itu di Facebook, Instagram, Instagram Story, ya pokoknya semuanya lah. Nah, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya.